Dia mempunyai dua pertanyaan yang berbeda, Kak. Yang pertama dari Pak Setia Nugroho SPD. Mohon izin, saya ingin bertanya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Apa sih contohnya untuk pembelajaran IPS dan PPKN? Dan pembelajaran proyek ini apakah betul dengan video? Oke, Pak Setia, terkait dengan pembelajaran proyek, apa sih contohnya untuk pembelajaran IPS dan PPKN? Aku pikir banyak ya, apalagi IPS dan PPKN gitu ya, yang sangat-sangat bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, aku ambil contoh misalnya, ini kalau kayak gini rada sulit ya kalau di webinar gini, karena aku harus memikirkan dulu IPS tuh belajar tentang apa, PPKN belajar tentang apa gitu ya. Kalau Pak Setia bisa kasih contoh materinya tuh bisa juga. Tapi aku sambil mikir ya, misalnya IPS tentang kehidupan sosial gitu ya, tentang kehidupan sosial, atau misalnya tentang kayaknya kalau cuaca iklim gitu tuh juga termasuk IPS kan sih, kayak climate change gitu kan juga tentang iklim, maksudnya tentang pelajaran di IPS kan ya, gitu ya. Iya, misalnya kayak ke La Nina, kayak El Nino gitu Kak, itu juga termasuk. Ada kan ya, ada kan ya. Nah, bisa jadi tuh ketika di pelajaran IPS gitu ya, misalnya tuh lihat ini tuh, misalnya minta mereka untuk melihat kenapa sih sekarang musim gitu ya, kan ada tuh di IPS musim iklim. Nah, bisa kan, misalnya kan iklim tuh kalau dulu kan kita tahu bahwa dari bulan sekian sampai bulan sekian tuh musim penghujan gitu kan ya, terus bulan sekian sampai bulan sekian tuh bulan minggu apa gitu ya, musim apa gitu. Coba diamati, kira-kira kenapa musim kita tuh gitu kan ya, iklim kita tuh kayaknya udah nggak jelas sekarang ya, udah nggak jelas kapan hujan, kapan panas, misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, diajak mereka mendefinisikan masalah, melihat lingkungan sekitar mereka itu, lalu kemudian ketika mereka menemukan, oh ternyata ada yang nggak benar di lingkungannya kita gitu ya, ada relevansinya ternyata dengan tabiatnya kita sebagai manusia gitu, yang nggak menjaga lingkungan misalnya gitu kan ya, tabiat kita yang nggak suka seenaknya gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang bisa kita, hal sederhana misalnya yang kita bisa lakukan untuk mengatasi climate change, tapi nggak kita lakukan gitu kan ya. Nah, itu tuh bisa kita ajak dalam pembelajaran berbasis proyek sih, Pak Setia gitu, yang nanti mungkin pada akhirnya akan menghasilkan campaign tentang karena kita punya perubahan iklim yang udah ekstrim kayak gini gitu ya, mari kita mulai menjaga lingkungan, mari kita mulai melakukan hal-hal yang bisa mengatasi climate change misalnya gitu. Nah, di proses tadi itu bisa ditaruh gitu ya, di menghasilkan ide misalnya, mereka kemudian menghasilkan ide, oh kalau gitu karena udah nggak jelas nih berarti karena ada climate change gitu. Nah, untuk climate change ini tuh apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk mengatasi climate change? Oke, yang pertama, kita serukan aja tuh supaya jangan ada lagi misalnya untuk mengatasi climate change ya, apalah gitu ya, ide-ide yang nanti dari murid-murid gitu ya. Itu bisa juga sih Pak Setia gitu ya. Aku sorry banget, maksudnya harus baca dulu gitu ya materinya apa gitu, baru bisa kasih contoh yang benar-benar runut gitu. Kalau PPKN Pancasila, apalagi kalau Pancasila gitu kan ya, masalah toleransi misalnya ya kan, masalah toleransi, mereka bisa lihat dari lingkungan sekitar mereka toleran apa enggak, sama mereka toleran apa enggak gitu kan ya, saling bertoleransi atau enggak, atau jangan-jangan ada masalah dengan toleransi di orang-orang di lingkungan rumah aku, bukan hanya tentang agama gitu ya, tapi kan toleransi itu kan dari misalnya cara orang menyampaikan pendapat dan gak mau didengarkan gitu ya, pendapatnya orang nggak kita hargai gitu kan, bisa mereka. Atau misalnya ya udah jangan di lingkungan rumah, toleransi dalam kelas misalnya, mereka bisa aja mengamati dalam kelas aku nih kelas yang toleransi nggak sih, kelas yang suka membuli nggak sih, kelas yang ramah nggak sih terhadap misalnya terhadap orang-orang yang berbeda pendapat, orang-orang yang punya berbeda latar belakang, kelas aku ini toleran nggak sih gitu. Itu kan sebenarnya banyak ya, kalau PPKN, kalau IPS itu banyak sebenarnya Pak Setia gitu. Dan pembelajaran proyek ini apakah betul dengan sebuah video? Aku nggak terlalu paham maksudnya Pak Setia gimana gitu kan ya. Tapi nggak selalu video Pak Setia. Kalaupun maksudnya Pak Setia itu adalah hasil akhirnya video gitu kan ya, nggak selalu harus. Tadi betul Pak Setia gitu. Balik lagi ke pilihan cara yang tadi loh, yang di bagian mereka pembuatan prototipe gitu ya. Dan kita memanusiakan mereka sebagai anak-anak yang punya minat gitu ya, memanusiakan mereka sebagai anak-anak yang punya punya minat, punya kebutuhan yang berbeda. Mereka bisa aja menghasilkan prototipe mereka tuh dalam bentuk campaign, dalam bentuk TikTok, dalam bentuk mereka pengen
ngomong gitu ya, mereka pengen ngomong di podcast misalnya, apapun bisa mereka lakukan Pak Setia. Bahkan ketika mereka hanya menuliskan gitu ya, menuliskan di sosial media mereka, itu juga bisa bagian dari bentuk prototype. Karena apa? Kalau kayak gitu kan, guru zaman dulu kan, kita di zaman dulu kan berpikir, ngapain sih cuma di itu? Padahal sekarang kekuatan sosial media tuh lebih besar gitu kan ya. Sosial media kan punya kekuatan, the power of sosial media tuh lebih kenceng gitu daripada kita campaign tiap hari kan. Campaign sosial media tuh kayaknya punya power gitu kan ya. Nah itu bisa kita pertimbangkan waktu mereka di pembuatan prototype, dan gak selalu harus dengan video sih Pak Setia gitu. Oke. Nah, ini juga Pak Setia ini ada pertanyaan lain lagi nih Kak Ilona. Merdeka Belajar itu identik dengan proses pembelajaran proyek saja Kak Bu Ilona? Terus bagaimana dengan penilaian pengetahuan dan produk yang sudah tertuang dalam Permendikbud? Oke, Pak Setia, Merdeka Belajar itu kalau aku pribadi nih ya, Merdeka Belajar itu mindset, bukan program ya. Aku tuh gimana ya, kalau Pak Setia memahami dengan baik apa itu Merdeka Belajar gitu kan ya, dia tuh nggak hanya identik dengan pembelajaran berbasis proyek Pak Setia, bahkan di semua pembelajaran kita dalam kelas harusnya ada Merdeka Belajar, mindset Merdeka Belajar. Kayak kita nggak mau lagi ada di zaman terjajah belajar gitu kan ya, yang belajar tuh karena dipaksa, belajar tuh karena disuruh gitu ya, bukan karena kemauan diri sendiri, bukan karena bukan karena diri sendiri yang menyadari bahwa ini penting untuk diri gitu kan ya. Nah kita kan mau Merdeka Belajar tuh jadi mindset. Kalau buat aku itu mindset sih Merdeka Belajar. Jadi even sekarang yang berkaitan dengan yang tadi pas kita tanyain ya, Permendikbud dan kawan-kawannya, even Kemendikbud sekarang nggak lagi punya yang biasa disebut program Merdeka Belajar gitu kan ya. Biasanya orang-orang menyebutnya kan program Merdeka Belajar. Bahkan pun kalau nggak ada program Merdeka Belajar dari Kemendikbud, Merdeka Belajar tuh harusnya Bapak Ibu jadi mindset kita ketika kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas gitu. Bahkan nggak ada programnya, itu harus jadi mindset. Karena apa? Balik lagi, pembelajaran kita tuh harusnya berpusat pada anak gitu ya, harusnya berpusat pada murid, harusnya mementingkan suara dan pilihan murid, bukan tuntutan kurikulum gitu ya, bukan tuntutannya misalnya gitu. Biasanya kan guru-guru kan suka gitu ya, kita suka tunduk menghamba pada kurikulum dan kita lupa menghamba pada yang seharusnya kita kan meletakkan anak sebagai pusat pembelajaran gitu kan ya. Harusnya tuh anak yang kita, murid yang kita yang kita taruh gitu loh sebagai yang paling penting dari semua yang aku desain dalam pembelajaran aku ini tuh adalah anak aku, murid aku nih nanti gimana gitu, kompetensi apa yang nanti dia dapat gitu. Makanya aku bilang Merdeka Belajar tuh mindset Pak Setia, bukan hanya di PBL tapi di semua pembelajaran yang kita, dalam semua proses pendidikan yang kita lakukan gitu. Oke, terima kasih Kak Ilona untuk 2 pertanyaan dari Pak Setia. Nah, karena waktu kita terbatas, ini adalah penanya terakhir dengan 2 pertanyaan yang berbeda, yaitu ada